Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah argumen yang sangat menarik dari materi sumber kita tentang semacam kebocoran ekonomi yang mungkin diam-diam mengintai dompet kita dan solusi yang ditawarkan oleh sang penulis. Kita akan kupas tuntas semuanya, langkah demi langkah, tentunya secara objektif ya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Bagian pertama, pajak yang kita ketahui. Materi ini memulai argumennya dari sesuatu yang sangat dekat dengan realitas hari-hari kita. Ya, kita semua pasti udah kelewat paham kan soal pajak penghasilan yang langsung memotong gaji kita. Atau pajak penjualan yang tiba-tiba nambahin total belanjaan pas kita lagi di kasir. Belum lagi pajak bumi dan bangunan. Nah, sang penulis menggunakan fakta-fakta yang gak terbantahkan ini sebagai titik tolak argumennya. Lanjut ke bagian 2, pajak tersembunyi uang fiat. Di sini, penulisnya mulai melempar sebuah pertanyaan yang cukup tajam nih. Gimana dengan pajak yang hampir nggak pernah dibicarain orang? Menurut argumen di teks ini, sebenarnya ada pungutan diam-diam yang terus-terusan menguras hasil kerja keras kita tanpa kita sadari sedikit pun. Jawabannya, inflasi. Nah, poin yang sangat krusial dari sang penulis di sini adalah dia nggak melihat inflasi itu cuma sebagai efek samping ekonomi biasa loh. Dia menyebutnya secara harfiah sebagai sebuah pajak. Ya, pajak dari sistem uang fiat yang nggak pernah kita coblos atau kita setujui, tapi secara efektif terus memotong kekayaan kita setiap harinya. Masuk ke bagian 3, paling dekat dengan keran. Dan ini secara brilian mengilustrasikan mekanismenya. Penulis menggunakan metafora keran air. Coba bayangin, saat mesin pencetak uang bergemuruh dinyalakan, siapa coba yang untung duluan? Pastinya bank, korporasi besar, dan pemerintah dong, karena posisi mereka paling dekat sama si keran ini. Mereka bisa langsung menikmati uang baru tersebut mumpung harga-harga masih normal. Nah, pas uangnya akhirnya menetes ke tangan kita-kita ini, harga barang di pasar udah terlanjur melambung tinggi. Terus, apa dong hasil akhirnya buat masyarakat awam kayak kita? Teks ini menegaskan kalau daya beli dari gaji bulanan kita itu otomatis anjlok. Uang dengan nominal yang sama tiba-tiba cuma bisa buat beli lebih sedikit barang kebutuhan. Dan yang paling bikin nyesek, nilai tabungan kita di bank itu ikut menyusut dengan sendirinya, padahal kita nggak ngebelanjain uang itu 1 sen pun. Sekarang kita masuk ke bagian 4, kebocoran yang tak kasat mata. Coba kita bandingkan ya. Di satu sisi, pajak yang biasa kita kenal itu kan terlihat jelas, transparan. Kita, atau paling nggak wakil rakyat kita, menyetujuinya. Tapi di sisi lain, pajak tersembunyi yang dimaksud penulis ini adalah beban yang sama sekali tanpa izin. Pajak ini terus menghantam kita tanpa ampun. Tiap kali kita ngegesek kartu debit, tiap beli bahan makanan di supermarket, atau bahkan cuma sekedar ngisi bensin. Sang penulis kemudian menyimpulkan fenomena ini dengan sebuah label yang lumayan kuat nih. Dia menyebutnya sebagai penipuan yang sempurna. Kenapa gitu? Karena sifatnya yang benar-benar nggak kasat mata, terjadi secara konstan terus-menerus, dan sama sekali nggak bisa dihindari selama kita masih muter-muter di dalam sistem uang fiat. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua bermuara pada bagian 5, memilih keluar. Lalu, pertanyaannya, ada nggak sih jalan keluarnya? Nah, di sini penulis mengajukan tesis utamanya. Dia berpendapat bahwa Bitcoin bisa bertindak layaknya sekoci penyelamat. Daripada terus-terusan pasrah digerogoti inflasi, teks ini mengklaim kalau Bitcoin itu nggak mencuri waktu kita, tapi justru menjaga dan melestarikan nilai dari waktu dan keringat yang udah kita keluarkan untuk bekerja. Secara praktis, argumennya adalah dengan mulai mengumpulkan sats, itu loh satuan pecahan terkecil dari Bitcoin, seseorang sebenarnya lagi ngebangun benteng pertahanannya sendiri. Menyimpan kekayaan dalam bentuk ini, menurut sang penulis adalah cara paling nyata untuk mengambil alih kendali dan memilih keluar dari jeratan pajak tak kasat mata tadi. Sebagai penutup, penulis ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan yang benar-benar bikin mikir. Apakah selama ini, tanpa sadar, kita lagi membayar pajak yang paling mahal? Pajak yang justru nggak pernah kita sadari keberadaannya? Ini jelas sebuah sudut pandang dari materi sumber kita yang sangat menantang untuk direnungkan. Makasih banyak ya udah ikutan nimbrung di pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya.